Bayangkan, rakyat di kampung harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan mengurangi makan hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu di Senayan, para wakil rakyat baru saja mengumumkan pemangkasan tunjangan mereka. Kedengarannya seperti kabar baik, tapi benarkah itu sebuah pengorbanan atau justru pencitraan di tengah krisis kepercayaan publik? Mari kita bongkar bersama. Pada Jumat 5 September 2025, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad berdiri di depan awak media, menyampaikan keputusan yang cukup mengejutkan. Tunjangan perumahan anggota DPR resmi diberhentikan mulai 31 Agustus 2025. Tak hanya itu, beberapa tunjangan lain seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi juga dipangkas. Sekilas, langkah ini terlihat mulia. DPR ingin menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kondisi rakyat, seolah mau berhemat bersama. Tapi pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Kenapa pemangkasan baru dilakukan setelah kritik publik terhadap gaya hidup hedon anggota DPR semakin tak terbendung? Apakah ini benar-benar penghematan atau sekedar strategi politik agar DPR tidak makin dibenci rakyat? Mari kita dengarkan bersama keterangan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, yang menegaskan soal transparansi gaji dan tunjangan anggota dewan. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Adapun sebagai bentuk transparansi, apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan seperti hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Dan inilah rincian lengkap uang yang diterima seorang anggota DPR setelah pemangkasan tunjangan. Gaji pokok dan tunjangan melekat. Gaji pokok Rp4.200.000. Tunjangan suami atau istri Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000. Tunjangan jabatan Rp9.700.000. Tunjangan beras Rp289.680. Uang sidang atau paket Rp2 juta. Total melekat Rp16.777.680. Tunjangan konstitusional.
Komisi intensif dengan masyarakat, Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan, Rp7.187.000. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, Rp4.830.000. Honorarium fungsi dewan. Legislasi, Rp8.461.000. Pengawasan, Rp8.461.000. Anggaran, Rp8.461.000. Total konstitusional, Rp57.433.000. Total bruto Rp74.210.680. Pajak PPh 15%, Rp8.614.950. Take home pay bersih, Rp65.595.730. Ya, hampir mendekati Rp66 juta per bulan. Jumlah yang setara dengan gaji buruh selama lebih dari 20 bulan. Disinilah paradoks itu terlihat jelas. Ketika rakyat biasa berjuang mati-matian hanya untuk bisa membawa pulang 3-5 juta rupiah, seorang anggota DPR bisa mengantongi 65 juta rupiah sebulan meski sebagian besar rapat di Senayan sering kosong, molor, bahkan tidak menghasilkan keputusan yang berarti bagi rakyat. Pemangkasan tunjangan ternyata hanyalah kosmetik. Angka gaji tetap fantastis, fasilitas lain tetap mengalir, dan beban APBN untuk menghidupi 575 anggota DPR tidak berkurang signifikan. Mari kita tarik kontrasnya lebih jauh. Guru honorer masih banyak yang dibayar di bawah 1,5 juta rupiah. Petani dan nelayan menjerit karena harga hasil panen dan tangkapan tak sebanding dengan biaya produksi. Buruh pabrik harus lembur demi tambahan Rp100.000. Sementara itu, seorang anggota DPR dengan santainya bisa mengantongi 65 juta rupiah, ditambah fasilitas rumah dinas, mobil dinas, hingga tiket pesawat bisnis kelas saat kunjungan kerja. Apakah keadilan sosial itu sudah mati? Jika kita tarik ke belakang, pola ini berulang. Setiap kali DPR terpojok dengan isu korupsi, kemalasan, atau pemborosan anggaran, selalu ada pengumuman manis tentang efisiensi atau transparansi. Namun faktanya, laporan BPK beberapa tahun terakhir menunjukkan pemborosan anggaran DPR tetap tinggi. Dari perjalanan dinas, studi banding ke luar negeri yang tak jelas hasilnya, hingga proyek renovasi gedung triliunan rupiah. Artinya langkah pemangkasan tunjangan ini besar kemungkinan hanya operasi pencitraan, sebuah manuver agar rakyat kembali percaya, meski akar masalah sebenarnya, yakni ketimpangan gaji dan fasilitas DPR tak pernah tersentuh. Sahabat, inilah realita pahit demokrasi kita. Rakyat harus bekerja siang malam untuk bertahan hidup, sementara wakil rakyat masih bergelimang tunjangan dengan dalih konstitusional. Pertanyaannya, apakah pemangkasan tunjangan DPR ini sungguh langkah berani atau hanya pencitraan murahan untuk meredam kritik publik? Dan sampai kapan rakyat harus diam melihat ketidakadilan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat adalah kunci perubahan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus membongkar sisi gelap kekuasaan demi Indonesia yang lebih adil dan transparan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.